memasuki podcast, apakah kepemimpinan dalam organisasi penting? Kepemimpinan dalam organisasi sangat penting karena memiliki peran kunci dalam mengarahkan dan mempengaruhi anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya terdapat 12 gaya kepemimpinan. 1. Kepemimpinan otoriter atau autokratis, yaitu kepemimpinan otoriter memiliki kontrol penuh dan membuat keputusan tanpa banyak masukan dari anggota tim. Kedua, kepemimpinan demokratis yang dimana anggota kelompok dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Tiga, kepemimpinan diktator atau kepemimpinan yang memusatkan kekuasaan pada pemimpin teratas. Semua kebijakan publik ditentukan oleh satu orang pemimpin tersebut. 4. Kepemimpinan delegatif, laissez-faire. Pemimpin memberikan kebebasan kepada tim untuk mengambil keputusan sendiri. 5. Kepemimpinan transaksional. Pemimpin fokus pada pertukaran manfaat dan hukuman untuk memotivasi tim. 6. Kepemimpinan transformasional. Pemimpin menginspirasi tim dengan visi dan antusiasme. 7. Kepemimpinan karismatik. Pemimpin mempengaruhi tim dengan pesona dan karisma. 8. Kepemimpinan birokratis. Pemimpin mengikuti aturan dan prosedur yang ketat. 9. Kepemimpinan servant atau pelayanan. Pemimpin mementingkan kebutuhan tim di atas kebutuhan pribadi. 10. Kepemimpinan situasional. Pemimpin yang menyesuaikan gayanya berdasarkan situasi dan kebutuhan tim. 11. Kepemimpinan visioner. Pemimpin memiliki visi jangka panjang yang jelas dan membaginya dengan tim. 12. Kepemimpinan pelatih atau coaching. Pemimpin fokus pada pengembangan pribadi dan profesional anggota tim. Selamat datang di podcast POK. Hari ini kita memiliki tamu istimewa yaitu Ketua BPM periode 2023-2024, Kak Edward. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama aku Andrea Farisha Putri, biasa dipanggil Niwa. Bolehkah Kak Edward memperkenalkan diri dan berbagi sedikit tentang latar belakang Kak Edward serta bagaimana perjalanan Kakak hingga menjadi Ketua BPM? Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Edward Ignatius. Di sini saya menjabat sebagai Ketua Umum dan Wakil Mahasiswa UPJ untuk periode 2023-2024. Oke, di sini jelas sedikit. Kalau perjalanan saya sampai jadi Ketua BPM itu, yang pertama saya pastinya udah mengikuti beberapa rangkaian dari kegiatan kepanitiaan yang diadakan oleh HIMA atau tingkat kampus. Lalu juga kesibukan saya sekarang, saya sedang menjadi responden dosen, juga menjadi studi ambassador di marketing, terus juga menjabat sebagai ketua umum. Lalu apa sih tantangan-tantangan yang setelah saya lalui untuk menjadi ketua umum? Jadi untuk menjadi ketua umum itu saya harus mendapatkan beberapa surat rekomendasi dari teman saya, terus juga baru nanti interview dan segala macam, baru nanti untuk memilih ketuanya itu kita memilih secara internal di BPM ketuanya siapa, baru habis itu saya mendapatkan yang dipilih lah, dipercayakan untuk memimpin BPM pada periode 2023-2024. Kalau menurut Kak Edward sendiri nih, apa definisi kepemimpinan yang baik dalam konteks organisasi mahasiswa? Kalau pemimpin yang baik itu menurut saya, pemimpin itu adalah orang yang paling tahu tentang masalah ataupun kebutuhan apa yang harus kita sediakan untuk organisasi atau yang kita perlukan. Kayak kepemimpinan diktator ketika pemimpinnya sendiri yang salah atau itu bisa dilakukan pada saat situasinya sangat sulit atau emang di organisasi mendadak seperti itulah pemimpin situasi apa yang harus kita lakukan dan kira-kira apa aja yang harus kita persiapkan. Baik, kalau Kak Edward sendiri nih, apa gaya kepemimpinan yang Kakak terapkan di BPM? Terus kenapa Kakak memilih gaya itu? Kalau dibilang gaya kepemimpinan apa yang dipilih di BPM itu bisa dibilang beragam ya. Kebanyakan pemimpin juga begitu. Kalau disuruh milih gaya kepemimpinan apa sih yang paling ideal buat memimpin organisasi ini, atau gaya kepemimpinan apa sih yang paling ideal buat lu? Kalau pasti mereka bakal jawab itu tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi oleh pemimpin. Ada pada saatnya kita harus menggunakan gaya kepemimpinan demokratis, yang dimana kita memerlukan suara-suara atau pendapat-pendapat dari anggota-anggota kita buat mengambil suatu keputusan, karena emang itu keputusan bersama yang terbaik buat organisasinya. Terus kapan kita juga menggunakan
Kalau dibilang sih saya lebih suka mengambil keputusan secara bersama ya. Saya tuh paling suka buat melibatkan anggota-anggota saya dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena kalau dari saya pribadi, saya juga masih belajar sebagai pemimpin. Jadi kalau untuk membuat keputusan secara pribadi, itu saya lakukan hanya pada saat mendesak sekali. Tapi untuk mostly atau kebanyakan, itu saya membawa anggota-anggota saya buat berpendapat kira-kira bagusnya ini gimana sih, ini bagusnya gimana sih. Biar nanti komunikasi yang kita lakukan nanti rapat atau dalam berorganisasi itu juga dapat. Jadi mereka tuh kayak merasa ikut ambil bagian dalam mengambil keputusan penting. Jadi mereka tuh merasa ini pengalaman gua, terus juga gua mengambil keputusan penting. Jadi untuk kedepannya mereka tuh ada confidence-nya sendiri sebagai pemimpin. Kalau itu apa sih tantangan terbesar yang Kak menghadapi sebagai ketua BPM dan bagaimana Kakak mengatasinya? Jadi bisa dibilang tantangan yang paling besar itu zero mistake. Jadi kalau sebagai pemimpin, menurut saya pemimpin itu harus bisa zero mistake atau nggak ada kesalahan sama sekali. Tentu pasti manusia itu nggak bakal luput dari kesalahan, tapi kalau bisa itu zero mistake. Kenapa? Karena nama yang dibawa pemimpin itu besar. Lalu apa sih strategi komunikasi yang Kakak gunakan untuk memastikan semua anggota terinformasi dan termotivasi? Nah, kalau buat hal itu sih kita lebih kayak tidak selalu kalau berkumpul atau rapat atau misalnya berkomunikasi itu nggak selalu serius-serius banget. Jadi suasananya juga cair. Terus kita juga kayak kan ada beberapa anggota-anggota di BPM itu yang lebih senior ataupun lebih jadi agak lebih tua, tapi kita tuh di sana menganggapnya semua sama. Rasa senior tetap ada, tapi lebih kayak kepertemanan di kita tuh dalam BPM erat. Jadi bisa dibilang komunikasi yang bakal kita lakukan tuh juga enggak kayak formal. Kayak apa sih maksudnya, kayak dosen dengan mahasiswanya ataupun rekan kerja dari perusahaan dengan rekan kerja ini. Tapi kita lebih ke pertemanan. Jadi organisasinya ini kita bikin seperti keluarga kedua buat mereka, keluarga kedua buat anggota-anggota kita. Jadi mereka pun buat misalnya menyampaikan keluh kesah dalam permasalahan di organisasi ataupun menyampaikan pendapat itu lebih leluasa dan lebih enak. Seperti itu sih. Bagaimana cara mengevaluasi kinerja organisasi dan kepemimpinan Kak Eko sendiri? Oh, kalau kita untuk mengevaluasi kinerja itu lebih kayak gini, kita kan memang masih banyak kurangnya ya. Kalau jujur aja di BPM itu masih banyak kurangnya buat himpunan-himpunan lain. Jadi kita lebih suka mereka buat menjudge kita, buat mengevaluasi kita apa sih kira-kira yang kurang di BPM ini, kira-kira harusnya gimana sih BPM yang baik gitu. Nah, jadi kadang-kadang buat proker besar itu kita emang lebih suka kayak face to face sama himpunan mahasiswanya. Kira-kira kalau kita mau baru-baru ini mau melakukan pemilihan ini, kira-kira pendapat kalian tuh gimana? Baru nanti mereka menyampaikan pendapat ini. Terus kira-kira yang kita kerjain itu evaluasinya apa aja sih gini. Kadang tuh teguran yang keras malah membuat kita makin terpacu. Jadi kalau misalnya semakin, apalagi kan bisa dibilang kalau Hima itu senior saya, kalau saya itu masih di bawah mereka. Jadi mereka buat negor itu kadang ya emang harus tegas, karena kan saya junior mereka juga gitu. Jadi bisa dibilang itu bisa jadi kinerja dan evaluasi. Oke, nanti kedepannya bakal kita gini. Jadi dari kita tuh ada rasa respect, ada rasa oh ini kita harus ngelakuin yang terbaik nih buat senior kita dan segala macam. Ya bisa dibilang begitulah, karena dari faktor dari luar juga itu bisa menjadi evaluasi buat kinerja dari kita. Kalau dari internal sendiri evaluasinya, kita biasanya melakukan rapatnya itu mingguan. Kadang rapat mingguan itu nanti kita biasanya kita lakukan kira-kira apa sih yang kurang nih, kira-kira kegagalan apa sih dari proker mingguan kita nih yang dilakukan. Biasa seperti itu, tapi itu biasa informal aja.
Cuma kalau buat hima-hima biasanya ada formal dan informal, cuma kebanyakan si informal biar ada rasa keakrabannya. Kak, menurut kakak apa pencapaian terbesar BPM di bawah kepemimpinan kakak tersebut? Kalau pencapaian terbesar BPM ya, baru-baru ini sih kita pengen ngelakuin sidang legal pertama buat undang-undang keluarga besar Makassar. Nanti bentar lagi bakal dilakuin sidangnya. Terus yang kedua juga kita membentuk KPUM pertama juga di UPJ secara resmi, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Terus kita juga ibaratnya hima ini senior, cuma kita ini masih junior. Kita bisa melakukan yang terbaik walaupun kita masih menjadi junior mereka yang seharusnya BPM itu untuk ketuanya semester 6 lah, atau lebih kira-kira lebih tua, lebih senior ataupun sama dengan ketua-ketua hima lainnya. Tapi kalau saya sendiri itu bisa dibilang junior dari para kahim. Cuma saya masih bisa lah buat memberikan yang terbaik atau nge-handle hal tersebut. Jadi kalau menurut saya itu sih hal yang terbaik sih buat nge-handle mereka tanpa rasa takut karena saya junior mereka, seperti itu sih. Pesan atau saran yang Kak Edward ingin sampaikan kepada mahasiswa lain yang bercita-cita menjadi pemimpin dalam organisasi? Oke, kalau buat jadi pemimpin itu harus dicoba, berani mencoba apapun. Bisa dibilang kalau misalnya dulu waktu SMP, waktu SMA kan buat jadi pemimpin itu tekanannya kalau menurut saya pribadi nggak terlalu besar ya, buat jadi ketua OSIS ataupun yang lain. Tapi kalau di lingkupnya mahasiswa itu tantangannya lebih besar. Yang dimana menurut saya sendiri organisasi ini nggak semuanya kita kenal dan nggak semuanya kita dekat. Jadi mereka tuh lebih pastinya mementingkan kepentingan organisasi daripada pertemanan lah, ibaratnya gitu. Kalau masih di SMP kan masih SMA mungkin masih kayak ketuanya temen gue nggak enak lah segala. Tapi kalau di kampus itu semuanya kepentingan organisasi. Jadi buat jadi pemimpin itu bakal bakal kebentuk banget lah buat jadi pemimpin di sini. Yang penting jangan takut buat mencoba, terus juga selalu berani buat mengambil keputusan tanpa kayak celingak-celingok. Menurut itu gimana sih? Coba buat ngambil keputusan terbaik paling enggak buat dirinya sendiri dalam hal belajar, dalam hal membagi waktu dan segala macam. Jadi hal pertama menurut saya buat menjadi pemimpin itu bisa memimpin dirinya sendiri buat menjadi lebih baik. Baru setelah berhasil buat memimpin dirinya sendiri, dia bolehlah mencoba buat memimpin lingkup organisasi.